G-Friends memasuki kuartal ketiga, semakin banyak momen-momen bersejarah yang tercipta di negara ini. Mulai dari tragedi Kanjuruhan, perkembangan di sektor kesehatan terkait COVID, kemudian fenomena penyakit gagal ginjal, hingga proses pernikahan putra bungsu orang nomor 1 di Indonesia. Namun tak hanya itu, beragam bencana nasional juga masih mewarnai perjalanan hingga penghujung akhir 2022 ini. Selanjutnya dalam rangkaian terakhir Kaleidoskop 2022, G24 karya untuk semua golongan. G-Friends memasuki bulan September, dunia sepak bola tanah air dinodai dengan adanya tragedi Kanjuruhan, tepatnya pada tanggal 1 Oktober lalu. Pasca pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang mengakibatkan lebih dari 100 korban meninggal dunia. Imbasnya, pemerintah bersama FIFA membentuk tim reformasi sepak bola Indonesia. Mengingat Indonesia tidak lama lagi akan diberi kepercayaan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu, menjelang akhir bulan Oktober, Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang ke-58, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2022 di Jakarta Expo Kemayoran. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyerukan keyakinannya untuk bisa memenangkan pemilu 2024 di hadapan Presiden Joko Widodo dan juga ribuan kader Partai Golkar. Pernyataan Airlangga tersebut pun mendapat sambutan positif dari Presiden Joko Widodo melalui sambutannya yang mengatakan Indonesia harus dipimpin oleh seorang presiden yang telah memiliki jam terbang yang tinggi. Dan pemimpin itu tentunya diantaranya adalah Bapak Airlangga Hartarto. Di bulan November, Indonesia kembali menjadi pusat perhatian setelah dipercaya menjadi tuan rumah event G20, sebuah pertemuan atau forum kerjasama 19 negara utama dan 1 negara Uni Eropa yang membahas isu-isu global terkait perekonomian negara, seperti stabilitas keuangan, perdagangan, kebijakan ekonomi, dan lain sebagainya. Tahun ini Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, yang artinya Indonesia ingin mengajak untuk bahu-membahu saling mendukung pemulihan pasca pandemi COVID-19. Selain G20 atau G20, Indonesia di tahun ini juga mendapatkan kesempatan untuk memulihkan perekonomian di event lain, yaitu dengan menghadiri Forum Ekonomi Dunia yang juga dihadiri oleh para Menteri Perekonomian Dunia dalam event Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC Ministerial Meeting yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand pertengahan November lalu. Saat ini semua berkumpul di tengah situasi dunia yang sulit, dari krisis pangan, energi, dan keuangan, hingga ancaman resesi ekonomi. Namun kawasan Asia Pasifik harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia yang resilient. Ekonomi APEC memiliki kapasitas yang diperlukan, yaitu APEC mewakili 38% populasi global atau 2,95 miliar orang, 62% PDB dunia atau 59 triliun US dollar, dan mewakili 48% total perdagangan barang dan jasa dunia, ekspor barang dan jasa sebesar 13,6 triliun, dan import barang dan jasa sebesar 13,6 triliun US dollar. Untuk itu, kita semua harus bekerja sama menerapkan paradigma kolaborasi yang menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat. Masih di bulan November, vaksin merah putih bermerek dagang Indovac menjadi vaksin COVID-19 pertama yang diproduksi di Indonesia melalui fasilitas produksi PT Bio Farma. Jokowi bahkan telah disuntik menggunakan vaksin Indovac pada 24 November 2022 untuk booster keduanya. G-Friends, di penghujung bulan November, lagi-lagi negara kita dirundung duka. Tepatnya tanggal 21 November lalu, sebuah gempa mengguncang Cianjur dan sekitarnya, merobohkan banyak bangunan dan mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Berangkat dari satu komando, Partai Golkar melalui Yayasan Yellow Clinic mengirimkan bantuan berupa perlengkapan dan juga paket makanan senilai 400 juta rupiah dan juga mengirimkan kebutuhan medis seperti obat-obatan, kemudian petugas medis, serta 4 unit ambulans yang langsung disalurkan ke beberapa rumah sakit di Cianjur.
Selain itu, Ketua Ikatan Istri-Istri Partai Golkar atau IIPG, Yanti Isfandiari Airlangga bersama sejumlah komunitas dan relawan juga terjun langsung menjalankan program trauma healing untuk membantu mempercepat pemulihan warga terdampak gempa. Sementara itu, pada awal Desember ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengunjungi Biak dan meresmikan pemekaran wilayah di Papua yang menjadi salah satu solusi pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan mengingat kondisi geografis Papua yang sangat luas. Dan belum lama ini, Jifrens, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, resmi melepas status lajangnya setelah menikahi wanita cantik yang melejit sejak mengikuti ajang Putri Indonesia 2022 bernama Erina Gudono. Well, Jifrens, dinamika hidup yang kita jalani khususnya di tahun 2022 ini benar-benar menguji mental kita sebagai bangsa dari sebuah negara berkembang yang tidak mudah memang, tapi menjalani ideologi negara yang bernama Pancasila secara utuh. Harusnya semua ini bisa kita lewati dengan besar hati. Demikian keseluruhan peristiwa penting yang terjadi sepanjang tahun 2022 di negara tercinta Indonesia. Semoga berita-berita baik akan menghiasi tahun 2023 nantinya. Dan Jifrens, segenap kru G24 Karya untuk semua golongan mengucapkan selamat tahun baru, selamat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi.